Shalom keluarga damai dan sobat Samas, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Rabu 6 Juli 2022. Mari kita bersama memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin belajar untuk mengisi kehidupan yang Engkau anugerahkan ini dengan baik, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Allah dan boleh menjadi berkat. Bersabdalah, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 13 hingga 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Keluarga damai dan sobat Samas, anugerah yang Allah berikan kepada manusia sungguh luar biasa. Dalam hal anugerah keselamatan, manusia tidak punya bargaining position, posisi tawar. Manusia sudah memilih melawan Allah. Itu berarti manusia memilih binasa. Itulah sebabnya ketika dia jatuh dalam dosa, maka dia menerima hukuman-hukuman itu. Dia menerima kutukan dari Allah. Allah tidak pernah bisa dipersalahkan jika membiarkan manusia yang sudah diciptanya dengan baik, namun melawannya. Sehingga manusia itu akhirnya memang seharusnya binasa. Kebinasaan manusia adalah sah, mati karena kebodohannya, mati karena pilihannya sendiri. Namun Allah memilih untuk menyelamatkan manusia melalui kematian Kristus. Dia bayar semua dosa yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Bagaimana dia membayarnya? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahkan dia bukan hanya menyelamatkan manusia. Dia bukan hanya memikirkan tentang kehidupan manusia nanti pada saat sesudah manusia itu mati. Namun juga dia mulai membereskan kehidupan manusia itu saat ini. Dia menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan dari ikatan dosa dan kuasa-kuasa si jahat, sehingga manusia mengalami kehidupan yang baik. Kita bisa melihat bagaimana Korazim, Betsaida, Tirus, dan Sidon itu mengalami begitu banyak hal yang indah. Korazim memang kita tidak tahu secara pasti di mana letaknya. Namun Betsaida kita melihat bahwa di sana ada mujizat tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa membaca dalam Lukas 9 ayat 10-17. Sedangkan Tirus dan Sidon, di sana Yesus menyembuhkan anak dari seorang ibu yang dirasuk setan. Ini bisa kita baca dari Matius 15 ayat 21-28. 3 kota yang disebutkan tadi terbentang tepat di utara Laut Galilea. Korazim, kita memang tidak bisa menemukan persis di mana letaknya. Namun ini disebutkan dalam bagian firman Tuhan hari ini. Betsaida adalah satu tempat di mana Filipus, Andreas, dan Petrus itu berasal. Lalu kita bisa melihat juga bahwa Betsaida itu menjadi tempat di mana Yesus menyembuhkan pria buta.
Dari situ juga kita bisa melihat banyak hal yang Yesus lakukan. Sedangkan Kapernaum yang menjadi tempat dari banyak penyembuhan dan mujizat Tuhan Yesus juga, bahkan dijadikan sebagai pusat pelayanan Yesus di Galilea. Kapernaum bukannya menerima anugerah Tuhan itu dengan pertobatan, dengan kehidupan orang-orangnya yang baik, tetapi malah mereka begitu sombong. Ini seperti kejadian di Babel. Mereka merasa bahwa mereka pasti akan ditinggikan, bahkan ditinggikan sampai ke langit. Namun apa yang terjadi? Justru mereka akan diturunkan ke dunia orang mati. Tirus dan Sidon adalah kota-kota yang melawan para nabi dari perjanjian lama dan dihukum Allah. Menurut kitab Kejadian, Sodom adalah kota yang dihancurkan oleh Allah karena kejahatannya pada zaman Abraham. Sobat Samas dan keluarga damai, dalam esensi ini kita belajar bahwa Yesus membandingkan 3 kota Yahudi di mana ia melakukan banyak karya dengan 3 kota kafir yang dikenal karena kejahatan yang luar biasa, bahkan dihancurkan oleh Allah. Dengan menyatakan bahwa pada hari penghakiman, 3 kota Yahudi tersebut akan dihakimi lebih keras karena mereka enggan untuk bertobat. Sobat Samas dan keluarga damai, firman Tuhan hari ini mengingatkan akan sikap manusia yang seringkali mempermainkan anugerah keselamatan. Alih-alih bersyukur dengan rendah hati, manusia malah dengan sombong melawan Allah. Manusia ini menolak korban keselamatan Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kita belajar seperti kota-kota yang nantinya dihukum. Padahal kota-kota ini pernah menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Yesus berbaik hati. Yesus memperhatikan mereka. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita boleh memeriksa betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati pekerjaan, demikian juga kesehatan kita. Tuhan menjaga kita dan mengaruniakan banyak kesempatan. Namun apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Apakah kita hidup dengan benar di hadapan Allah? Kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah, atau justru sebaliknya? Kita juga melihat adanya orang-orang yang hidupnya mengalami berkat Tuhan, begitu banyak berkelimpahan, namun mereka menolak keselamatan dari Kristus. Mereka justru merasa mereka bisa hidup dengan baik tanpa Kristus. Mereka melecehkan korban Kristus di atas kayu salib. Bahkan ada orang-orang yang secara khusus mereka menentang atau menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Hari ini ketika kita diberi anugerah untuk percaya kepada Kristus, hari ini kalau kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, mari kita kerjakan itu dengan baik. Mari kita menyadari keberadaan kita yang lemah dan kotor, bahkan sama sekali tidak punya posisi tawar. Sudah selayaknya kita bersukacita menyambut anugerah Allah itu. Kemudian kita akan mengisi kehidupan kita dengan persembahan hidup yang bertanggung jawab, sehingga tidak menjadi celah dan bumerang bagi kehancuran kita sendiri. Mari kita merendahkan hati di hadapan Allah, kita memohon pimpinan Allah, sehingga kita akan tetap didapatinya setia sampai Dia datang untuk menjemput kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan, bahkan berkat-berkat-Mu, mujizat-Mu, segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin mengisi setiap hari hidup kami dengan baik, dengan bertanggung jawab. Berikan kami hikmat dan tuntunlah kami. Biarlah iman kami dari hari ke hari semakin teguh dan kami mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu kami menyerahkan doa kami ini sebagaimana kami menyerahkan hidup kami kepada Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, mari kita belajar untuk melihat anugerah Allah dengan penuh syukur dan sukacita.
Tuhan memberkati.